Terima kasih Pak Adi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yusdani pada hari ini telah memberikan kita pencerahan, memperkenalkan tokoh yang baru mungkin bagi sebagian kita, ya Haji Ahmad Azhar Bashir ya. Nah, tadi Pak Yusdani sudah panjang lebar menjelaskan background beliau, kemudian kira-kira kontribusi apa. Nah, di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Karena yang menarik tadi adalah bahwa memang ada kalau kita tarik garis ya, ada persamaan, ada kesamaan mungkin antara tokoh-tokoh yang sudah kita bahas ya selama beberapa minggu ini, bahwa tokoh-tokoh kita itu cara berpikirnya itu sangat fundamental ya, sangat mendasar. Artinya mereka paham bahwa ekonomi Islam ini adalah sesuatu yang baru ya. Walaupun kita bisa membuktikan bahwasanya kalau kita tarik ekonomi Islam ini akan sampai kepada zaman Rasulullah. Namun sebagai sebuah disiplin ilmu, sebagai sebuah sistem operasional, mau tidak mau kita mengatakan bahwa minimal ekonomi Islam ini adalah sesuatu yang baru lahir kembali, mungkin begitu ya. Nah, ketika sesuatu ini baru, maka yang perlu pertama kali kita selesaikan adalah hal-hal yang paling dasar, yang paling basic, yaitu terkait dengan dasar-dasar ekonomi Islam itu sendiri. Nah, ini yang coba diberikan kontribusi oleh Ahmad Azhar Bashir dan juga ilmuwan-ilmuwan yang lain ya, seperti Hidayat Atmaja, kemudian Zainal Abidin Ahmad, Kahrudin Yunus, juga kesemuanya membahas hal-hal ataupun prinsip-prinsip fundamental. Nah, yang menarik dari Pak Ahmad Azhar Bashir adalah beliau melihat ini dalam kerangka yang besar ya. Judul bukunya saja kan garis besar sistem ekonomi Islam. Iya. Nah, jadi beliau melihat dalam helikopter view mungkin ya, dalam kacamata yang besar, karena bukan piecemeal, ini bukan parsial ataupun bukan sepotong-sepotong ya. Nah, kalau kita ingin menggagas sistem ekonomi Islam, maka harus ada outline-nya dulu, harus ada ya kira-kira gagasan konseptualnya itu seperti apa. Nah, kenapa? Karena orang pasti akan membandingkan sistem ekonomi Islam ini dengan sistem ekonomi yang lain, sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Nah, kontribusi Adam Smith misalnya ataupun Karl Marx itu memberikan fondasi garis besar sistem ekonomi tersebut. Nah, mungkin ini juga yang coba diutarakan oleh Ahmad Azhar Bashir ya. Seperti kalau kita membaca tulisan-tulisan tadi Pak Samsul Udana sudah menyampaikan, Taqiyuddin Nabhani, kemudian Bakir Sadar. Nah, mereka juga melihat ini dalam konteks kacamata yang besar, helikopter view untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Nah, yang kemudian ini penting untuk kita dalami karena ternyata setelah 40 tahun ataupun 50 tahun, kita masih kebingungan mengenai apa itu ekonomi Islam. Jadi ini sesuatu yang sangat kita sayangkan ya. Generasi kita itu masih bingung sebenarnya apa itu ekonomi Islam. Kalau diterapkan bagaimana kira-kira bentuk sistem ekonomi Islam ini. Nah, jadi kita masih bingung. Kenapa kita bingung? Mungkin karena kita tidak melihat, tidak membaca kontribusi ilmuwan-ilmuwan kita yang terdahulu. Nah, termasuk mungkin tokoh yang hari ini kita bahas, termasuk saya mungkin, juga belum membaca buku tersebut. Nah, sehingga akhirnya kita bingung. Nah, jadi karena itu forum-forum seperti ini menjadi penting. Juga forum yang digagas tadi itu, Pak Yusdani mungkin itu juga menjadi penting ya. Kita membuat seminar ataupun acara besar untuk melahirkan kembali khazanah pemikiran ekonomi Islam yang sudah lama kita tinggalkan ini. Nah, saya ingin juga menambahkan terkait dengan kearifan lokal tadi. Nah, ini memang Pak Azhar Bashir kelihatannya beliau paham bahwa kalau kita bingung bagaimana sistem ekonomi Islam itu, maka lihat saja kearifan lokal yang ada. Karena berbicara mengenai Islam, sistem Islam ini, Indonesia itu sudah sangat panjang sejarahnya. Sejarah kita kan lebih dari 400 tahun ataupun 300 tahun ya, menerapkan sistem Islam ini.
Nah, kearifan lokal yang beliau maksud itu adalah kearifan Indonesia ini, kearifan Nusantara yang sudah mengakar dari ratusan tahun dahulu ketika Islam menjadi sistem, menjadi apa ya, living system masyarakat Indonesia, sistem yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi di dalam tradisi masyarakat kita, Pak Yusdani, saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya dari Aceh juga, Pak, di UIN Araniri. Nah, di sini khazanah pemikiran itu kalau kita ikut apa yang disampaikan oleh Pak Azhar Bashir ya, maka kita bisa melihat kearifan-kearifan lokal yang banyak. Ada berbagai macam praktek ekonomi syariah yang sampai hari ini masih dijalankan ya. Seperti misalnya kita ada sistem mawah. Ya, sistem mawah ini sistem berbagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha. Itu di peternakan ya, dan juga di pertanian. Kemudian ada gala ini pegadaian. Nah, kemudian ada sistem pinjam meminjam dengan emas. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita mengembangkan ekonomi Islam ya. Nah, jadi sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Azhar Bashir ini. Kearifan lokal, ketika kita bingung untuk bagaimana mengembangkan ekonomi Islam, maka kita tinggal melihat saja kearifan-kearifan lokal yang sudah ada dalam tradisi kita. Itulah sistem ekonomi Islam itu. Nah, ya kemudian, dan itu ternyata sudah dibahas ya oleh para penulis terdahulu ya. Seperti misalnya James T. Siegel. James T. Siegel itu ada sebuah tulisan tentang etos kerja. Etos kerja dibandingkan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Minang. Kenapa daerah ini ramai muncul pedagang ya di abad-abad 17-18 itu. Menguasai Selat Malaka. Nah, ternyata etos kerja itu dipengaruhi oleh ajaran agama. Nah, jadi membenarkan tesis Weber yang mengatakan bahwa kapitalisme itu berkembang di dalam masyarakat Protestan ya. Nah, jadi ini sangat membantu kita di dalam pengembangan sistem ekonomi Islam ya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Yusdani. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan inspirasi kepada kita ya, generasi baru ini, untuk membaca kembali apa yang telah beliau tulis dan mendapat gagasan yang fresh ya dalam pengembangan ekonomi Islam. Mohon maaf, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.